Halo Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga sehat dan selalu bahagia. Balik lagi bareng saya Kudil setelah hampir 2 pekan absen karena ada undangan dari Maria Ozawa yang urgent tidak bisa dibatalkan. Saya kembali dan kali ini akan mereview singkat sebuah film bergenre perang-perangan atau action ya. Yang awalnya saya kira film ini produk impor seperti Hollywood atau Bollywood gitu ya. Setelah saya simak, wow sungguh amazing. Ternyata film laga ini produk lokal dalam negeri ya. Epic yang sangat memukau, ada ledakan dan tembak-tembakan, adu strategi dan gagasan. Mirip-mirip film Arnold suasana segar. Film yang seperti ini tentunya patut diapresiasi dan didorong pihak terkait supaya lebih bisa berkembang dan dikenal di kancah dunia internasional. Maka dari itu, cintailah produk-produk dalam negeri. Jangan ngandelin impor terus demi komisi menebalkan kulit buncrit pribadi. Film ini berdurasi kurang lebih 2 jam yang kalau dijabarkan semua menyita waktu dan kuota, menceritakan tentang serangan teror di sebuah kota, yaitu kota metropolitan yang sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan dan segala hingar-bingarnya. Di tengah suasana kota yang damai dan tenang seketika menjadi kelam karena ada sekelompok orang yang akan mengganggu Kamtibnas dengan menyebar teror ancaman bom yang akan diledakkan di 13 sudut kota. Tentu hal ini membuat ruwet pihak keamanan dan harus segera mencari siapa dan apa motif dibalik semua ini. Kita lihat dalam suasana yang penuh ketegangan muncul di monitor yang mengaku kelompok pengacau tersebut menyamarkan identitasnya dengan memakai masker penutup mulut, meminta mahar sebanyak 100 bitcoin, yang jika kalau tidak dipenuhi selama 8 jam mereka akan mengancam keselamatan warga dan meledakkan bom-bom di 13 sudut kota tersebut. Atau bom-bom tersebut akan kami ledakkan setiap 8 jam sekali. Pihak aparat pun semakin kelimpungan dengan ancaman hal ini ketika yang diminta sebagai media tebusan berbentuk 100 bitcoin yang jika diuangkan nilainya bisa mencapai miliaran rupiah lah kira-kira. Namun di tengah aparat sedang dalam keadaan kelimpungan secara tidak ngeh, sang peneror itu sudah membuka kedok identitas mereka sendiri. Penyebutan yang diledak di video tersebut bukan berarti kami terlibat. Tak buang waktu lama, Ixta sebagai agen rahasia yang ditunjuk untuk menangani kasus-kasus seperti ini dengan insting intelijen yang sudah mahir terlatih, tidak kaleng-kaleng dan tidak pula salah tangkap. Kemudian mereka menyimpulkan tertuju pada sebuah perusahaan berbasis teknologi di bidang jual beli kripto yang mengalami kebangkrutan alias gulung tikar. Akhirnya dia depresi, ada kasus penggelapan dana mencuat. Dan di hari itu pula istri saya gantung diri. Penelusuran pun berlanjut, badan intelijen dan agen rahasia dibantu Cepu mulai menemukan titik terang dan mengarah pada 2 nama mantan pemilik perusahaan tersebut, yaitu Oscar dan William, yang diduga kuat terlibat dalam hal kejahatan ini. Tim agen rahasia pun harus berpacu dengan waktu untuk segera merebeskan ini semua karena berkaitan dengan keselamatan orang banyak. Namun, kendala yang akan mereka hadapi tidak semudah yang dibayangkan. Ketika operasi penyergapan mau dilakukan, Oscar CS sang peneror sudah sedia payung sebelum hujan untuk menghadang penyergapan tersebut. Ternyata operasi ini sudah bocor sampai ke pihak mereka. Benar-benar seperti hantu. Hal ini membuat kepala tim agen rahasia geram dan harus turun gunung untuk ikut menumpas para pelaku teror kejahatan ini. Dimulai dari hal krusial paling penting mencari tahu spionase di dalam tim yang sudah membocorkan operasi yang sudah disusun sedemikian rupa ambiar oleh oknum penyusup yang merupakan anak buahnya sendiri. Sangat taktis dan militan. Penyebutan yang diledak di video tersebut bukan berarti kami terlibat. Waktu terus berputar dengan kerjasama tim yang solid, akhirnya mereka berhasil mengantongi nama-nama yang terlibat atas aksi teror ini. Usaha negosiasi terus dilakukan, sedikit agak mengulur waktu untuk mengecoh para peneror dengan strategi yang matang. Saina herang, laukna benang. Kami manusia-manusia tanpa sisa yang dikubur hidup-hidup. Kami semua di sini cuman Di akhir cerita film ini pasti yang namanya kejahatan akan selalu kalah oleh kebenaran. Bagi yang penasaran dengan kisah filmnya, masih anget ya, atau baru, sudah tayang di bioskop. Saya juga belum nonton sebenarnya, lagi nunggu jatuhan. Ini terorisme.
Lebih serunya lagi dikutip dari beberapa sumber media cetak maupun elektronik, ternyata film ini terinspirasi dari kisah nyata kejadian teror bom di wilayah Tangerang pada tahun 2015 silam. Dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah film yang ajib untuk ditonton. Berjudul 13 Bom di Jakarta produksi Visinema yang disutradarai oleh Dwi Sasongko. Yang semakin menariknya lagi, film ini juga dibintangi oleh sederet artis-artis tersohor seperti Chico Kurniawan yang berperan sebagai Oscar, Ardhito Pramono yang berperan sebagai William, Rio Dewanto sebagai Arok, Icis sebagai tukang nyapu, Ohe sebagai supir, dan masih banyak artis terkenal lainnya. Let's go, gercep tonton di bioskop terdekat di kota Anda. Saya mewakili para guaders yang bertugas dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.